cahaya sedekah, dan kiblat rohani. Makna Ya Badi dalam ajaran Kolano Kapital Lao Badiji Jailani, Khalifah dari ufuk timur Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya pertama, sang penuntun jiwa manusia menuju kesempurnaan. Hari ini kita merenungi cahaya sedekah dan kiblat rohani, dua jalan spiritual yang berpadu dalam ajaran sufistik Kolano Kapital Lao Badiji Jailani. Jalan ini tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia memberi, tetapi bagaimana manusia menjadi tempat turunnya cahaya ilahi melalui amalan yang tampak kecil namun memiliki getaran kosmik. Sedekah, cahaya yang menembus hari kiamat. Al-Quran menyebutkan dengan tegas, bersedekahlah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak pula syafaat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini memindahkan perspektif kita dari dunia yang fana menuju realitas akhirat yang tidak mengenal transaksi duniawi. Dalam pandangan para sufi, ayat ini adalah panggilan untuk menyadari bahwa dunia adalah ladang dan sedekah adalah benih yang kita tanam untuk dituai pada hari penghisaban. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sufisme menjelaskan bahwa naungan itu bukan sekedar teduh fisik, melainkan frekuensi cahaya, aura amal yang terpancar dari hati yang ikhlas. Semakin banyak sedekah yang diberikan, semakin luas orbit cahaya yang menyelubungi dirinya. Khalifah Badiji Jailani mengajarkan bahwa sedekah bukan hanya memberi benda, melainkan memberi energi rohani, memberi ruang bagi Allah untuk menyempurnakan kekurangan kita. Sedekah menjadi jalan menyingkirkan sifat rendah seperti kikir, iri, dan rasa kekurangan. Ketika kita memberi, kita mengatakan kepada dunia, aku tidak takut miskin, sebab kekayaannya menyelimuti. Sedekah dalam perspektif rohani Kolano. Sedekah sebagai gerak kosmik jiwa. Dalam ajaran Khalifah Badiji Jailani, sedekah bukan sekedar perbuatan baik, tetapi gerakan takdir, gerakan energi yang terjadi ketika hati manusia bergetar dengan nama-nama Allah. Nama-nama itu turun ke dalam jiwa, lalu menggerakkan tangan untuk memberi sedekah adalah tanda bahwa hati telah bersentuhan dengan cahaya ketuhanan. Karena itu Kolano berkata, setiap sedekah adalah pantulan dari rahasia. Aku mencintai hambaku. Sedekah adalah jawaban manusia atas cinta Tuhan. Ia mengalir dari hati, bukan dari dompet. Ia mengalir dari kesadaran,
bukan karena tekanan sosial. Ia mengalir dari rasa syukur, bukan dari rasa terpaksa. Itulah sebabnya dalam tradisi sufistik Kolano, sedekah digambarkan sebagai cahaya. Cahaya itu menyinari perjalanan seseorang, membersihkan tapak langkahnya, menghapus gelap masa lalu, dan membuka pintu-pintu kelapangan batin. Kiblat rohani, kembalinya hati pada pusat cahaya. Dalam tasawuf, kiblat bukan sekedar arah fisik menuju Ka'bah. Kiblat adalah arah batin menuju hadirat ilahi. Kiblat rohani adalah poros internal, tempat manusia menemukan ketenangan. Bahkan ketika dunia di luar berguncang. Kolano Badiji Jailani menegaskan, kiblat rohani adalah titik temu antara kehendak hamba dan kehendak Tuhan. Ini berarti hati manusia harus diarahkan bukan hanya kepada ritual, tetapi kepada sumber segala ritual. Disinilah kedalaman taubat, keikhlasan, dan sedekah menemukan maknanya. Kiblat rohani adalah kembalinya manusia ke hatinya sendiri. Karena Nabi bersabda, hati orang beriman adalah istana Allah. Maka siapapun yang mengenal hatinya, menyayangi hatinya, dan membersihkannya dari kegelapan, sebenarnya sedang membangun kembali Baitullah di dalam dirinya. Disinilah sedekah menjadi seperti lilin yang menyalakan ruang-ruang hati yang gelap. Ia membuat batin menjadi terang, sehingga seseorang dapat mengenali jalannya sendiri. Ya Badi, nama yang menghidupkan alam dan jiwa. Nama Ya Badi berarti Dia yang mencipta tanpa contoh sebelumnya. Dia yang memunculkan sesuatu dari ketiadaan. Dia yang menampakkan bentuk-bentuk keajaiban. Dalam ajaran Kolano, Ya Badi bukan sekedar nama untuk dibaca, tetapi cermin penciptaan diri. Karena Allah mencipta tanpa contoh, maka manusia pun diberikan kemampuan untuk menjadi baru, memperbaharui diri, meninggalkan masa lalu, dan lahir sebagai pribadi yang lebih bercahaya. Ya Badi melahirkan kesadaran baru. Ketika seseorang membaca Ya Badi, dia seakan berkata kepada dirinya, aku bisa memulai dari awal. Aku bisa menjadi ciptaan baru. Setiap sedekah yang ia berikan adalah deklarasi bahwa dirinya sedang diperbaharui. Ya Badi mengubah jiwa yang lemah menjadi kuat. Karena sifat Badi adalah memunculkan kekuatan dari yang semula tidak ada. Jiwa yang tadinya rapuh dibangkitkan, yang tadinya sakit diharapkan sembuh, yang putus asa menjadi bersinar kembali. Ya Badi, nafas penciptaan dalam diri manusia. Dalam ilmu huruf sufistik, Kolano menafsirkan 3 huruf penciptaan. Alif, A, berarti hidup. Kasroh I, kehendak. Ucapan. Dhamma, U, akal, rasio. 3 elemen ini menyatu dalam diri manusia seperti ruh, nafs, dan akal. Ketiganya menari dalam kesadaran seorang hamba yang menghidupkan nama Ya Badi. Hubungan Ya Badi, sedekah, dan kiblat rohani, ketiganya bertemu dalam satu poros.
Yang pertama, sedekah adalah cermin ya badi. Karena memberi berarti menciptakan harapan baru untuk orang lain, sebagaimana Allah mencipta tanpa batas. Yang kedua, kiblat ruhani adalah ruang kerja ya badi. Ciptaan baru itu lahir di dalam hati. Hati adalah laboratorium ilahi, tempat Allah menanamkan sifat-sifatnya. Yang ketiga, ya badi adalah sumber cahaya sedekah. Ketika seseorang memberi dari hatinya, cahaya itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari yang Maha Mencipta cahaya. Karena itu, Kolano selalu mengatakan, setiap sedekah adalah cermin dari kerja ilahi di dalam diri. Sedekah sebagai jalan makrifat. Makrifat bukan perkara melihat yang gaib. Makrifat adalah mengenal diri, mengenal gerak hatinya, dan mengenal Allah melalui pengalaman hidup sehari-hari. Sedekah adalah salah satu jalan makrifat karena ia menggerakkan aspek syariat, amal lahir, aspek tarekat, niat dan keikhlasan, aspek hakikat, rasa kehadiran Allah, aspek makrifat, kesadaran bahwa hanya Allah yang memberi melalui tangan kita. Dengan demikian, sedekah bukan lagi sekedar tindakan sosial, melainkan meditasi hidup, ibadah yang membangunkan kesadaran perjalanan. Khalifah Badi, cahaya penuntun. Dalam kisah-kisah rohani Maluku Utara, Khalifah Badi Ki Jailani dipandang sebagai kiblat kesadaran, bukan untuk menggantikan Tuhan, tetapi sebagai teladan manusia yang sudah tata hati, tata makrifat, dan tata sir, rahasia batin. Beliau menunjukkan bahwa sedekah adalah jalan penyucian. Nama Allah adalah jalan pencerahan. Hati adalah rumah perjumpaan dengannya. Ajaran beliau mengajak manusia untuk tidak hanya mengenal Tuhan dengan pikiran, tetapi dengan pengalaman hidup melalui kebaikan, kasih sayang, akhlak, dan pertolongan kepada sesama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika kita bersedekah, ketika kita membaca labadi, ketika kita menata kembali kiblat rohani, sebenarnya kita sedang menapaki satu perjalanan panjang, perjalanan pulang kepada Allah. Sedekah membersihkan langkah, yabadi memperbaharui jiwa, kiblat rohani menuntun arah, dan pada akhirnya kita kembali kepadanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Semoga cahaya sedekah menerangi hidup kita. Semoga nama Yabadi memperbaharui diri kita. Dan semoga kiblat rohani selalu mengarahkan hati kita kepadanya. Khalifah Badiji Jailani adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam diri Khalifah Badiji Jailani terdapat darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makrifat adalah modal Khalifah Badiji Jailani. Akal pikirannya sumber agama Islam. Khalifah Badiji Jailani adalah Habibullah, kesayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Khalifah Badiji Jailani bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bekerja untuk mencari nama atau untuk mendapatkan imbalan. Khalifah Badiji Jailani adalah Al-Mustafa yang terpilih karena memancarkan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya.
kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.